Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Saya adalah Anugraheni selaku moderator ingin tes suara saya nih. Sudah terdengar dengan baik oleh rekan-rekan semua? Boleh responnya di kolom chat dengan mengetik hadir. Monggo. Monggo untuk rekan-rekan yang memang sudah stay di depan kamera untuk mengetik hadir pada kolom chat. Ini sudah ada Mas Adam. Pemateri kita pada malam hari ini, Ustadz Dwi, sudah stay. Ada Ibu Yuliati, Mas Adam juga sudah hadir. Mas Fala, yang lainnya ada yang masih belum rename akun Zoom-nya. Ini ada yang masih namanya Aser, Yu. Nah, ini untuk kehadirannya sudah ada yang respon nih di kolom chat. Alhamdulillah, berarti suara saya sudah terdengar dengan jelas ya. Masya Allah. Baik, rekan-rekan, saya mau cek-cek dulu nih. Di sini sudah ada 10 partisipan yang tergabung. Boleh dong untuk on kamera agar kehadiran kita terrecord dengan baik dan jelas. Dipersilakan bagi yang belum on kamera agar menyalakan kameranya. Monggo, nyalakan kameranya semua. Yang lain ditunggu ya untuk menyalakan kameranya. Alhamdulillah. Saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini, yakni Ustadz Dwi Setiawan, selaku CEO Dwi Eka Group Surabaya. Cara beliau menyampaikan pengalaman, sharing, itu semua sangat gamblang ya. Terbukti dari beberapa bidang usaha yang beliau tekuni. Pengalaman beliau tidak kita ragukan lagi. Baik, rekan-rekan semua, tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini yakni teknik berdagang tanpa modal. Sebelum lanjut pada pemaparan materi, dipersilakan rekan-rekan menyiapkan pena atau ballpoint untuk mencatat materi agar dapat kita baca kembali nantinya. Sekali lagi, saya ingatkan kepada rekan-rekan agar menyalakan kamera dan menyiapkan pertanyaan yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini nantinya. Sebagai tanda dimulainya diskusi kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca Suratul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum Ustadz Dwi Setiawan selaku pemateri. Sudah siap nggih? Ustadz Dwi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dela. Alhamdulillah. Terdengar suara saya ya Mbak Dela ya? Nggih, terdengar jelas Ustadz Dwi. Alhamdulillah. Nah, siap-siap.
Baik, Alhamdulillah. untuk Nggih. menghemat waktu acara selanjutnya, saya serahkan langsung kepada pemateri kita. Monggo Ustadz, dipersilakan. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah malam hari ini nggih kita bisa dipertemukan dalam majelis pada malam hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Rekan-rekan sekalian, nah kita pada malam hari ini sesi sharing sebenarnya. Jadi enggak usah terlalu tegang atau enggak usah terlalu kaku. Nanti materi yang saya bawakan insya Allah kalau ada pertanyaan dan ada apa yang mau dibahas, monggo sekalian ya toh. Nah, untuk sebenarnya pada malam hari ini materinya itu dibawakan oleh Ustadz Alim tentang mindset ya, kalau nggak salah itu. Jadi hari ini memang dibawakan oleh Ustadz Alim tentang mindset pengusaha, tapi Ustadz Alim berhalangan hadir. Jadi Mbak Della mengabarkan kepada saya bahwa Ustadz untuk diganti saya yang mengisi pada malam hari ini. Sebenarnya belum siap sih, tapi mau gimana lagi, harus disiapkan. Kaget saya sebenarnya pada malam hari ini, kok mendadak banget gitu loh. Oke, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, kita masuk pada materi teknik usaha tanpa modal. Bismillah. Saya share screen Share screen. Bisa terlihat materi saya? Sampun, Jelas Pak. nggih? Oh nggih, alhamdulillah. Nggih. Ini judulnya teknik usaha tanpa modal. Bismillah. Bagaimana sih tips-tipsnya untuk memulai usaha tanpa modal ini? Sebenarnya ini sudah dilakukan oleh semua orang, ya toh, oleh semua kalangan, bahwa teknik usaha tanpa modal ini disebut juga dengan dropshipper sebenarnya. Dropshipper itu bahasa kerennya gitu. Kalau bahasa sebelum dropshipper itu adalah bahasa masyarakat pada umumnya adalah bahasa makelar. Jadi dulu sebelum ada bahasa dropshipper muncul itu sebenarnya bahasa makelar. Makelar setelah berjalannya waktu, akhirnya bahasa yang muncul adalah bahasa dropshipper. Nah, teknik usaha tanpa modal ini ada beberapa tips nanti, tapi sebelum masuk ke tips utamanya, kita belajar dulu atau mengenali diri kita dulu sebelum kita menyusun suatu usaha. Jadi, slide berikutnya, ada quote dari saya. Perbaiki dirimu sebelum kamu memulai usahamu. Sebelum kita memulai usaha memang, jadi kita introspeksi diri dulu. Apakah kita itu sudah siap untuk memulai usaha ini? Apakah kita sudah benar-benar mentalnya cukup untuk memulai usaha ini? Jadi, untuk mempersiapkan mental, untuk mempersiapkan fisik ya toh, untuk mempersiapkan pikiran, kita perbaiki diri sendiri, yaitu hubungan kita dengan Allah, kita harus perbaiki. Jadi kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah,
maka kita siap untuk memulai usaha. Slide berikutnya. Oke, perbaiki diri sendiri. Jadi perbaiki diri sendiri itu kita lihatlah diri kita sebenarnya ya. Apa yang menjadi motivasi kita untuk memulai usaha ini? Apa yang terbesit ya dalam pikiran kita? Kenapa kok saya melakukan hal ini? Ya? Disampaikan ya sebelum memulai usaha itu memang disampaikan kemana? Disampaikan ke Allah. Utarakan ke Allah, bagaimana saya ini ya Allah, sudah siap apa belum? Jadi memang benar-benar harus kita telaah diri sendiri dulu sebelum kita mau melangkah, mau melakukan aktivitas yang benar-benar kita mau lakukan. Yang pertama, untuk memperbaiki diri sendiri ini, luruskan niat karena Allah. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas ini, niatnya ini karena apa? Karena memang niat ini menentukan. Innama a'malu bin niat. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan dari niatnya. Kalau niat kita melakukan usaha ini karena Allah, hasilnya nanti Allah yang mengatur. Jadi jangan sampai berpikiran kalau usaha itu sudah jalan, akhirnya kita berpikir, itu usaha saya kok, usaha dari jerih pemikiran saya kok, usaha dari apa yang sudah saya lakukan, tenaga yang sudah saya lakukan. Sebelum itu kita kembalikan dulu siapa yang membentuk kita, ya toh, siapa yang membentuk mental kita, siapa yang memberikan pikiran-pikiran dan ide-ide untuk melakukan suatu usaha. Ini Allah semua yang mengatur. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, luruskan niat ini. Niatkan karena Allah. Nanti Allah yang akan mengatur segalanya. Yang kedua yaitu perbaiki ibadah total. Nah ini. Jadi untuk memperbaiki ibadah total ini kita harus tahu dulu. Gimana sih ibadah kita ini sudah bagus apa belum sih? Yang wajib dulu. 5 waktu ini apakah kalau azan, waktu azan, ya toh, kita nih dipanggil Allah sudah bergerak apa belum? Jadi waktu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita ini masih sibuk dengan urusan dunia atau langsung beranjak untuk memenuhi panggilan Allah itu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Yang memberi kita kehidupan itu adalah Allah. Yang memberikan segala sesuatu itu Allah. Jadi paling tidak ya ibadah kita itu harus benar-benar kita tata. Yang tadinya 5 waktu bolong-bolong, istilahnya lubang-lubang, ya kita perbaiki sholatnya, berarti jangan sampai lubang-lubang. Nanti beranjak naik lagi, yang sholatnya tidak tepat waktu, kita perbaiki tepat waktu. Azan langsung kita pergi ke masjid. Terutama yang cowok ini ya. Yang cowok ini terutama. Nah, kalau sampai pada waktu azan nih, yang bapak-bapak ini, cowok-cowok ini tidak pergi ya, tidak melaksanakan ibadah atau pergi ke masjid. Wow. Luar biasa. Jangan sampai ya. Ini memang ada hadis yang menyebutkan bahwa
sebentar ada gangguan. Ada gangguan Mbak Del? Mbak Dela? Di sini layar presentasinya Ustadz masih terbaca, masih terlihat kok. Oh gitu ya. Suara jenengan nggih jelas. Oh nggih. Sebentar. Kok layar saya ini yang berubah ya? Oh masih kelihatan ya. Oke, saya lanjut nggih. Bismillah. Ngapunten. Perbaiki ibadah total. Itu tadi. Jadi wajibnya kita benar-benar perbaiki. Setelah wajibnya, sholat wajibnya kita perbaiki, sunah-sunahnya kita perbaiki. Jadi untuk qobliyahnya kita laksanakan, ba'diyahnya kita laksanakan. Lah ini terutama ini biasanya nih cowok-cowok ini ya. Ini biasanya kalau para cewek-cewek atau mbak-mbak ini yang mau mencari jodoh, ini lihat nih ibadah yang paling benar-benar menentukan, yaitu sholat subuh. Jadi mbak-mbak ini kalau sama teman-teman cewek ini yang mau mencari jodoh ya, lihat subuhnya. Kalau dia subuhnya pergi di masjid, ya, waktu azan apalagi sebelum azan dia sudah berada di masjid, ini luar biasa. Jadi sholat subuh ini menentukan arah rezeki kita itu bisa dibilang terukurnya dari sana. Sebenarnya memang rezeki itu sudah diatur ya. Rezeki itu sudah ditata sama Allah. Sudah tertakar dan terukur. Tapi bagaimana cara kita untuk menjemput rezeki? Lah, menjemput rezeki ini ada yang dijemput dengan cara halal, ada yang dijemput dengan cara haram ya. Jangan sampailah kita melakukan penjemputan rezeki itu dengan cara-cara haram ya. Yang kita lakukan ya ini dengan cara halal. Itu adalah perbaikan ibadah total. Oke, yang ketiga, putuskan urat malu. Wah, ini gimana Ustaz? Putuskan urat malu ini ya. Putuskan urat malu ya, jangan malu. Untuk melakukan usaha itu memang nggak boleh malu. Nah, bagaimana cara untuk agar tidak malu, yaitu agar mental kita benar-benar kuat. Pengalaman pribadi ya, dulu saya itu waktu sekolah, kuliah itu ya, untuk memulai bagaimana mental saya ini kuat, saya sambi dulu waktu kuliah itu dengan jualan kerupuk. Saya sambi kuliah dulu itu jualan kerupuk. Kalau dulu itu masih ada pasar turi ya, di Surabaya itu masih ada pasar turi. Nah, saya uji mental berada di pasar turi, berada di sana. Saya coba jualan kerupuk di pasar turi itu selama 1 bulan. Saya berhadapan dengan orang-orang penjual yang lainnya itu, wah sinis-sinis. Saya yang paling muda, anak kecil kok jualan iki piye toh. Mohon maaf Ustadz, sebentar saya potong. Ya, Sepertinya slide jenengan tidak bergerak ini. Poin selanjutnya. Gini, sekedar. Tidak terbaca. Bismillah, sudah nggih? Sudah Mbak Del? Belum Ustadz, atau mungkin jenengan
Oh, tarik sudah. dulu share screen-nya, terus coba share screen ulang. Oh iya, siap. Nah, sudah nggih? Kelihatan, Mbak Del? Belum bergeser. Oh, gitu ya. Sebentar, sebentar. Belum kelihatan, Pak. Oke. Nah, ngeten nggih. Sampun nggih? Sudah kelihatan, Mbak Del? Di saya belum bergeser, tetap belum bergeser. Walah. Di saya masih belum juga, Pak. Sampun nggih? Sudah ini? Masuk, Mbak Del? Belum, Pak, belum. Oh. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Minta tolong Mbak Del bisa ditutup dulu share screen saya. Kok saya nggak bisa masuk ini? Nggih, Pak, sebentar. Ya. Di sini coba saya share screen lewat akun saya. Sudah terlihat apa belum, nggih? Sampun, terlihat. Gimana, sudah terlihat? Terlihat. Sudah terlihat. Monggo Ustadz, bisa dilanjut. Saya share screen. Oke, siap. Matur nuwun, Mbak Del. Oke, terima kasih. Nah, bisa di view. Oke, terima kasih Mbak Del. Nggih. Yang ketiga memang ada putuskan urat malu ya. Jadi itu tadi ceritanya dari mana tadi? Oh, dari Pasar Turi ya. Jadi memang membentuk mental itu saya putuskan memang dari kuliah itu semester, kalau nggak salah semester 3 itu saya sudah jualan kerupuk dan saya masuk ke Pasar Turi selama 1 bulan. Kerupuk yang saya jual itu kerupuk amplang yang berasal dari Samarinda. Itu karena memang saya dulu berasal dari SMA Samarinda, jadi ada teman yang nitip, tolong Wi jualkan produk saya ini di Surabaya. Jadi kerupuk amplang yang asli Samarinda itu dulu di Surabaya saya pasarkan secara mandiri. Nah, setelah 1 bulan nih dari Pasar Turi ya toh. Setelah 1 bulan ini dari Pasar Turi, akhirnya dengan bentrokan sama pedagang-pedagang lain, di sini si sana sama sini sampai ditenggor saya. Kalau ingat itu ya juga lucu juga, ditenggor dari kiri, ditenggor dari kanan, sampai saya ketemu dengan teman-teman juga. Loh, Dwi kok jualan kerupuk? Iya, enggak apa-apa gitu. Jadi habis kuliah itu jam 12 saya masuk ke Pasar Turi sampai sore. Jadi sekitar jam 12 siang habis zuhur sampai jam 5-an ya, jam 5 sore sampai jam 6 sore ya, itu baru saya pulang. Itu saya bentuk mental dari situ. Setelah 1 bulan, alhamdulillah pembentukan mental itu saya rasa sudah cukup lah. Akhirnya saya beranjak ke masukkan ke restoran sama masukkan ke hotel-hotel. Dulu sebelum COVID kan enak loh, masuk ke hotel, masuk ke restoran gitu, snack kerupuk itu sangat benar-benar disukai. Kalau sekarang kena pandemi ya, juga agak susah. Dulu sih masih enak. Nah, saya kerjakan itu memang selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Nah, akhirnya
saya sudah dapat ilmu tentang bagaimana saya masukkan barang ke hotel, bagaimana saya masukkan barang ke restoran. Ya. Akhirnya saya putuskan untuk usaha sendiri, saya kerupuk saya tinggal. Jadi putuskan urat malu itu memang harus dilatih. Kalau kita tidak melatih terjun langsung ke lapangan juga susah, nggak bisa. Memang untuk mental yang ini, yang benar-benar rasa malu ini harus kita lawan. Aku isin, aku gak iso aku wangel ngomong ambek wong wangel enggak, jangan ya. Jangan sampai berpikiran kayak gitu. Nggak bisa, apa itu buang jauh-jauh lah. Jadi rasa malu itu harus kita singkirkan. Kalau mau mulai usaha, nggak usah malu. Terus lakukan yang terbaik. Oke, yang nomor 4 ini yang terakhir, tambahin ilmunya. Untuk perbaiki diri sendiri ini, tambahin ilmunya. Jadi kita nggak bisa stagnan hanya berada di posisi sekarang ya. Bagaimana ilmu itu terus berkembang, apalagi digitalisasi sekarang sangat benar-benar cepat. Saya memang akui tahun kemarin dengan tahun sekarang itu ilmu yang berkembang itu benar-benar sangat luar biasa. Saya tahun kemarin hanya belajar ilmu tentang bagaimana syirkah, bagaimana istilahnya, bagaimana cara bekerja sama dengan seseorang, terus bagaimana mengembangkan suatu usaha dengan akad-akad yang baik sesuai dengan syariah. Tahun ini berubah, ada ilmu-ilmu baru. Jadi kita tidak bisa dengan ilmu yang kita sudah pelajari, terus kita istilahnya ya sudah gini aja, ini cukup ilmunya, berbangga diri, kita tidak menambah ilmu untuk berkreasi, kita akan ketinggalan. Jadi memang ilmu ini harus kita update terus. Lanjutnya Mbak Del, next. Layar slide berikutnya Mbak Del. Sebentar Pak, Iya. nggak bisa di-share, nggak bisa bergeser nih slide-nya. Bentar. Oh siap. Monggo Ustadz. Nah, ini ada ayat ini yang bagus sekali di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullahi katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, yang artinya begitu. Apabila sholat telah dilaksanakan. Nah, kata-kata pertama ini kita harus telah. Allah ini menyuruh kita ini sholat dulu. Sholat ini dalam artian ini bertakwa, ya toh. Pasrah dulu ke Allah, ngomong dulu ke Allah. Jadi sebelum memulai aktivitas atau usaha, ini Allah dulu, dahulukan Allah. Sudah jelas ini di ayat Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini. Dari firman Allah ini sudah jelas. Kita disuruh nih, sholat, apabila sholat telah dilaksanakan, kita disuruh nih sholat dulu. Maka bertebaranlah kamu di bumi. Maka bertebaranlah kamu di bumi. Jadi kita ini disuruh setelah sholat, ya, kita disuruh menyebar.
atau beraktivitas, bertebaranlah kamu di bumi ini, kita artikan ini beraktivitas. Jadi setelah sholat, ya, setelah sholat, atau setelah kita pasrah ini sama Allah, kita sudah ngomong nih sama Allah, maka bertebaranlah kamu di bumi. Jadi kita aktivitas, kita bekerja, kita menjemput rezeki dengan cara apapun, ya, atau yang penting halal. Kita memang disuruh. Kita telah setelah sholat, kita disuruh bertebaranlah kamu di bumi. Jadi kita nggak disuruh nih setelah sholat, terus kita disuruh tidur atau disuruh istirahat, enggak kan? Ini yang terjadi pada waktu kalau kita subuh. Jadi kalau sudah masuk sholat subuh, selesai subuh, ini kadang-kadang ini tidur ya, leye-leye, nyuwante gitu ya. Dari ayat ini kita nih disuruh mencari aktivitas. Entah itu biasanya kalau pagi ya, ini yang saya lakukan kalau pagi. Jadi setelah subuh nih dari masjid sudah pulang, ini yang saya lakukan. Zikir pagi ya, zikir pagi al-masyurut ya, baca Quran ya, terus nyapu, ngepel. Jadi aktivitas rumah itu saya lakukan sendiri, nyapu, ngepel, dan membersihkan apa yang ada di meja-meja yang berserakan, itu saya rapikan. Itu aktivitas pagi. Anggaplah itu sebagai senam ya, olahraga pagi. Nah, nanti ada sesuatu atau rezeki-rezeki yang kita tidak sangka-sangka, karena memang kita disuruh di ayat ini. Setelah bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah lah. Yang nomor 3, ya toh. Yang nomor pertama, kita ini disuruh takwa, yaitu sholat, ya toh. Pasrah nih ke Allah. Setelah begitu yang kedua kita disuruh bertebaran, mencari rezeki. Carilah yang ketiga, carilah karunia, ya toh. Cari rezeki yang halal, dimaksud di sini, yang halal. Yang keempat, ingatlah Allah banyak-banyak. Nah, ingatlah Allah banyak-banyak. Setelah kita berusaha, berikhtiar, kita pasrah nih. Ya, kita pasrah kembali. Yang pertama, berdoa, pasrah. Terus kita bergerak. Cari rezeki halal yang ketiga. Yang keempat, kita pasrah lagi. Sudah pasrahkan sama Allah. Kalau memang belum rezekinya ya sudah. Berpikir positif saja. Tapi kalau itu sudah rezeki, nah kita syukuri. Yang poin terakhir, agar kamu beruntung. Sudah dijelaskan sama Allah ini, beruntung kita nanti, insya Allah. Lakukan 4 poin ini yang sudah diberikan oleh Allah. Ini clue-nya ya. Clue-nya. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ini kuncinya. Nah, setelah itu kita akan rasakan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Bagaimana cara kita melakukan yang sudah dituliskan ini, yang sudah difirmankan oleh Allah, bertebaranlah. Ini ada triknya. Nah, kita bahas untuk bertebaranlah kamu di bumi ini ada triknya. Lanjut next. Oke. Slide berikutnya yaitu tentang modal ya. Jadi modal itu terbagi menjadi 2. Modal tampak dan modal tak tampak. Kalau modal tampak ini pastilah kita tahu semua ya, uang dan barang. Jadi modal tampak ini adalah yang berhubungan dengan uang dan barang. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah kita nih usaha ini belum ada modal ya. Kita usaha ini belum ada modal. Jadi bagaimana nih caranya untuk memulai usaha tanpa modal ini? Berarti yang kita bahas adalah modal tak tampak. Ya.
modal kita adalah kreativitas dan ilmu ini. Kita ini punya modal sebenarnya, kreativitas dan ilmu. Jadi kalau memang benar-benar kita tidak ada, aduh sulit, kalau orang bicara ini mulai usaha, Ustadz, tidak ada modal. Wow, saya sempat kaget. Mulai usaha tidak ada modal. Ini kok bisa ya? Padahal modal kita itu sudah punya, kreativitas dan ilmu kita. Ini modal kita. Nah, permisi Mbak Del, apakah ada? Nggih, Ustadz Dalem. Saya kok nggak bisa lihat share screen ya? Gimana untuk rekan-rekan yang lainnya? Share screen saya masih terlihat atau bagaimana? Masih Terlihat. Ya. Masih terlihat. Masih terlihat. Masih terlihat. Saya juga baik-baik saja ini Ustadz. Sebentar. Laptop saya ini sepertinya yang berubah-ubah ini. Oke. Sebentar, Gi. Bismillah. Oke. Saya lanjut ya Mbak Del. Apakah suaranya double Mbak Del? Enggak, double di sini Ustaz. Nah, sudah ya Mbak Del? Enggak Ustaz, aman-aman. Oke, aman-aman ya. Yang kita bahas pada malam hari ini yaitu modal tak tampak, yaitu kreativitas dan ilmu. Nah, slide berikutnya Mbak Del, monggo. Oke, tips memulai usaha ya. Jadi ada di sini yaitu sektor barang. Yang pertama adalah tentukan produk yang mau kita jual. Jadi sebenarnya untuk memulai usaha ini, kita tentukan dulu produknya. Apa yang mau kita jual? Apa yang mau kita berikan ke masyarakat ini? Kita juga lihat manfaat apa yang didapat dari apa yang kita jual. Kita harus memikirkan hal itu. Jadi kalau apa yang sudah saya lakukan, saya dulu memang jual kerupuk saya akhiri karena memang istilahnya enggak sesuai, kok enggak feel ya. Akhirnya saya beranjak ke jualan buku. Oh maaf, jadi sebelum buku itu saya masuk ke THR, jual beli komputer. Jadi setelah kerupuk saya jual beli komputer, masuk ke THR, dan alhamdulillah dari situ dapat ilmu banyak. Akhirnya saya bisa memperbaiki komputer atau memperbaiki laptop, iya. Nah, setelah itu saya bertemu dengan supplier, dia menawarkan buku, lah saya jual buku. Jadi produk itu kita tentukan dulu apa yang mau kita jual, apa yang mau kita lakukan. Terus yang kedua, temukan pabriknya, supplier atau distributor. Seperti yang sudah saya bilang tadi, supplier atau distributor ini menemui saya, Pak, ini saya jual apa itu, bisa nggak
Bapak bantu saya jual buku gitu. Ya saya putuskan ya oke deh, enggak apa-apa. Kalau memang jenengan belum bisa menemukan pabrik atau supplier atau distributornya, ya toh, paling tidak distributor. Jadi temukan distributornya. Kalau enggak sampai ke sana berarti reseller ya. Temukan resellernya. Enggak apa-apa, awal-awal dulu seperti itu. Jadi tentukan dulu produknya. Terus temukan pabrik, supplier, dan distributornya. Jadi ditemukan dulu resellernya atau pabriknya atau suppliernya atau distributornya. Kalau masih menemukan reseller ya, itu kan istilahnya agen yang ini ya, belum sampai ke pusat ya. Jadi masih agen ya. Kita berdoalah. Jadi berdoa sama Allah, ya Allah temukan saya supplier atau distributor atau pabriknya, nanti ditemukan kok sama Allah. Nanti ditemukan. Oh, sudah benar-benar niat jual barang ini, oke. Allah itu nanti mengijabahi atau mengabulkan, kita akan ketemu dengan supplier atau distributor. Setelah itu, ini tipsnya yang ketiga ya. Setelah kita tentukan produknya, kita mau jual apa nih, terus ketemu ini pabriknya. Nah, yang ketiga, izin untuk memasarkan produknya. Jadi izin ini penting karena biasanya yang dilakukan oleh teman-teman dropshipper ya. Teman-teman dropshipper yang melakukan penjualan itu, dia tidak melakukan izin dulu. Tiba-tiba ambil gambarnya, terus dia share di grup WA, dia jual. Dia ambil gambar di Instagram, terus dia share di grup WA-nya dia jual. Tanpa izin dari yang punya produk. Jadi izin dulu itu penting. Bilang ke supplier atau ke distributor, atau ke pabrik kalau bisa menemukannya, Pak, izin saya mau jual nih produk Bapak. Boleh enggak? Kalau boleh, harganya sekian, alhamdulillah. Terus boleh enggak Pak, saya gambarnya saya ambil, saya share atau saya pasang di online? Oh boleh. Nah ini salah satu tips memulai usaha tanpa modal di sektor barang ya. Jadi nomor 3 ini kita harus benar-benar perhatikan izin. Kalau enggak diizinkan sama pabrik atau distributor atau supplier, ya sudah, kita nggak usah jualan. Cari barang produk yang lain ya. Izin ini penting. Jadi teman-teman dropshipper itu kadang melupakan hal ini. Dia nggak izin, nggak ngomong sama pemilik produk, ambil saja gambarnya, terus di-share, terus dipasang di statusnya dia, pasang di media sosialnya dia, akhirnya dia bisa menjual barang itu. Padahal barang ini tidak ambil di supplier tadi. Jadi dia ambil barang di supplier lain. Ini juga malah menjadikan barang yang kita jual itu tidak berkah, tidak barokah. Ini penting, izin ya, untuk memasarkan produk. Yang keempat, pasang gambar dan tawarkan secara offline maupun online. Jadi setelah ini dapat gambar, kita pasang di offline atau di online. Deskripsinya kita sudah dapat, gambarnya sudah dapat, ya toh. Terus izinnya kita sudah dapat. Lah kita sudah pasang lah di media sosial kita. Nggak butuh waktu lama kan. Contoh ini, kalau kita jual di marketplace, di Lazada atau di Shopee, kita dapat barang ini dari Instagram si A. Si Instagram si A ini barang produknya banyak, murah-murah. Kita ngomong nih kepada Instagram si A, Kak, boleh enggak saya pasarkan produk kakak? Kalau dia bisa jawab boleh, Kak, boleh enggak
gambar ini saya masukkan ke online saya. Oh boleh, kalau dibolehkan pasang gambarnya. Tapi awas, pesannya juga di situ. Jangan pesannya di lain. Kita ambil gambarnya di supplier A, kita ambil produknya di supplier B. Nah, ini juga menjadikan apa yang kita jual tidak berkah. Yang terakhir, temukan masalahnya dan cari solusinya. Jadi pasti nanti setelah kita share ke online, ya toh, masalahnya itu pasti ada. Nah, masalah yang terjadi atau apapun yang timbul di dalam aktivitas online kita, itu kita cari solusinya. Yang sering biasanya, kalau kita sudah izin, ya loh, sudah pasang gambar, tentu itu sudah pasang deskripsi, kita sudah pasang harga, ternyata masalahnya dia tidak ready stock banyak. Lah, pada waktu kita dapat order nih, kita mau ambil ke supplier atau distributor atau reseller, barangnya enggak ada. Produknya enggak ada. Ini gimana? Solusinya bagaimana? Ini yang sering terjadi. Maka masalah yang timbul kayak gini, kita harus benar-benar bersiap. Kita harus siap. Oh, jadi tidak selalu saya ini mengambil barang dari si supplier A. Jadi saya harus bersiap-siap kalau barang si supplier A habis, saya harus mencari supplier lain. Tapi tetap ngomong sama supplier A. Bilang sama supplier A, izin tadi. Kak, saya ambil di supplier si B, tapi gambarnya dari sampean. Gambarnya dari kakak. Saya minta izin seperti itu, boleh enggak? Kalau dijawab boleh, enggak apa-apa dilakukan ya, karena itu yang membuat apa yang kita jual menjadi berkah atau tidak ya. Tetap ngomong. Itu pasti terjadi. Salah satu masalah yang sering terjadi seperti itu. Saya juga seperti itu. Jadi penjualan dalam buku saya tidak serta-merta supplier A itu selalu bisa memberikan stok banyak. Kadang dia stoknya habis, akhirnya saya ambil di supplier B. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Mbak Del. Yang berikutnya ini di sektor jasa. Bagaimana memulai usaha untuk di sektor jasa ini? Gampang sebenarnya. Yang pertama tipsnya itu temukan masalahnya. Nah, masalahnya ini di mana? Contoh ini kalau kita terjadi ada cuaca buruk ya toh pada waktu sudah kondisi terang terus terjadi hujan ya. Kondisi terang tiba-tiba hujan. Ini terjadi saya temukan di Malioboro. Malioboro ini luar biasa. Pedagang ini pada waktu tidak hujan, dia jualan aksesorisnya di Malioboro. Dengan adanya payung ya, dipayungi. Tapi pada waktu hujan, barang ini ditutup dengan plastik, payungnya dibuat ojek payung. Dibuat ojek payung untuk warga yang ada di situ. Jadi masalahnya kan ada loh. Masalahnya itu karena hujan, akhirnya daripada dia tidak bisa jualan karena hujan, aku tak bergerak untuk yang lainnya aja. Payungnya itu menjadi berkah dengan ojek payung. Luar biasa kok pedagang ini. Jadi multifungsi. Saya temukan itu di Malioboro. Wow, luar biasa kok.
pedagang ini. Jadi untuk sektor jasa itu gampang. Sebenarnya mudah daripada sektor barang tadi. Temukan masalahnya, bergerak untuk mencari solusi. Contoh lagi yang kita modal dengan pikiran ya, guru bimbel, konsultan, itu kan enggak butuh modal, enggak butuh uang, enggak butuh barang, tapi dia menawarkan keilmuan dia untuk yang guru ya, menawarkan keilmuan dia untuk bisa mengajar kepada anak-anak. Ini di sektor jasa. Jadi lebih mudah daripada di sektor barang. Kalau sektor barang tadi memang benar-benar kita harus perhitungkan, kita harus mempunyai izin ya toh, karena kalau kita tidak berizin juga kita juga salah, gitu. Nggak berkah nanti. Jadi seperti itu dari saya. Monggo untuk sesi tanya jawab, Mbak Della bisa dimulai sesi tanya jawabnya. Saya akhiri nggih sebentar untuk pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Del dilanjut untuk sesi tanya jawab. Nggih. Baik, alhamdulillah Ustadz. Terima kasih atas paparan materinya, sangat padat dan jelas. Cukup seru ya paparan materi di malam hari ini. Rekan-rekan yang berbahagia, acara selanjutnya sesi tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan penanya boleh diajukan secara langsung ataupun melalui kolom chat. Dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya, monggo. Sambil menunggu rekan-rekan yang akan mengajukan pertanyaan, saya juga ingin bertanya nih, Ustadz. Dunia ekonomi dan bisnis saat ini bergerak ke arah digitalisasi, sehingga membuat pebisnis ditantang untuk menjalankan bisnis dengan lebih cepat, efisien, dan terukur dengan bantuan teknologi. Bidang usaha apa yang sekiranya tidak sepi peminat, tentunya bisa dimulai tanpa modal dan bisa dijalankan dari rumah di keadaan seperti ini. Terima kasih. Oh gitu ya, siap. Bagus, terima kasih Mbak Del. Jadi begini Mbak Del. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian ya. Jadi ilmu dropshipper ini, usaha tanpa modal ini, yaitu yang disebut dengan dropshipper ya. Sebenarnya semua produk kita bisa jalankan. Ya. Semua kita bisa jalankan, semua kita bisa lakukan, walaupun kita tidak melakukan istilahnya packing ya, istilahnya begitu, packing atau kita tidak melakukan produksi paket di rumah. Jadi yang melakukan produksi paket atau packing itu supplier atau distributor. Nah, itu bisa. Tapi kita harus ngomong dulu kepada supplier atau distributor itu. Jadi kita ngomong dulu. Pertama yang kita sudah bahas tadi ya, kita ngomong kepada distributor atau supplier. Kak, Ko, atau Pak atau Bu, produknya saya pasarkan, nggih. Saya masukkan ke online, gambar-gambarnya saya ambil, nggih. Kalau dia bilang, nggih, monggo, enggak apa-apa, monggo silakan jual di online. Terus sampean bilang, atau kakak-kakak ini bilang ke supplier atau distributornya, Kak, Ko, tapi nanti pesanan saya Koko yang packing, Koko yang lakukan pengiriman, Koko yang melakukan proses sampai kepada kurir. Kalau diizinkan sama aku, oh enggak apa-apa, nanti saya yang melakukan itu semua. Oh siap Ko, jadi enggak apa-apa. Yang penting itu
kita sudah tahu barangnya, terus kita sudah izin kepada yang punya barang, ya atau istilahnya distributor atau supplier itu atau pabrik, nah, mereka yang melakukan itu, tidak apa-apa. Harganya kan kita yang menentukan otomatis. Jadi ngomong ke Koko atau ngomong ke kakaknya atau ngomong ke Pak itu, nah, Mbak minta salam dong. halo, tolong Mbak Del. Struknya Ya. ada chicken wing ya kan? Unmute Mbak Del. Mohon maaf Ustadz, Ustadz ikut ke unmute ini. Mbak Del, sudah jelas suara saya? Halo? Sudah, Ustadz, sudah. Oke, terima kasih. Saya lanjut, nggih. Nah, jadi seperti itu. Tetap bilang kepada supplier atau distributornya. Packingnya dari sampeanku, harganya nanti saya yang tentukan. Enggak apa-apa kok. Jadi dari supplier atau dari distributor itu dia ada ring harga. Oke Pak, oke. Saya packing harga sampean untuk ke customer itu seperti ini, sampean dapat 10% atau sampean dapat 20%. Itu sudah ditentukan sama supplier atau distributor, biasanya seperti itu. Jadi kita bisa berjualan tanpa mengeluarkan modal sedikit pun. Dengan kita share-share gambar. Jadi manfaatkan teknologi digital ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Yang tentu kita harus izin, itu loh. Yang paling penting izinnya dulu. Kalau nggak izin, nggak berkah namanya. Jadi ngomong yang kepada supplier atau distributor. Tuh, siap Mbak Del, monggo lanjut. Ada yang lainnya? Ini di kolom chat Ustadz ada yang bertanya dari DJ_Tio nih. Beliau bertanya, mohon penjelasan aturan syariah atau apa nih? Syariah bagi seller. Aturan syariahnya bagi seller. Oh, aturan sirkah itu yang dimaksud mungkin ya? Syirkah. Nggih, penjelasan aturan syirkah bagi seller. Monggo. Sirkah bagi seller. Gini ya, yang saya pahami memang sirkah itu adalah kerjasama. Sirkah itu kerjasama. Jadi kerjasama kita dengan pemodal. Contoh ini ya, saya selaku pengelola. Modal saya enggak ada, tapi ada investor ini yang siap memodali saya. Siap nih memodali. Pak Dwi, ini ada uang nih 50 juta. Kita bisnis yuk. Siap. Jadi saya mulai bisnis ini dengan modal yang itu tadi 50 juta. Ini sirkah. Pemodal ada, pengelola ada, dan itu siap dijalankan. Ini namanya sirkah. Kalau yang dimaksud penjelasan aturan syariah ya, aturan syariah bagi seller, sellers kita ya selaku penjual ya. Jadi bagaimana yang syariah itu, Ustaz? Ada yang namanya itu akad salam. Akad salam itu akad perantara gitu. Jadi dropshipper itu untuk menjadi dropshipper yang baik atau sesuai dengan syariah,
lakukan akad salam itu dengan benar-benar baik. Jadi akad salam itu akad perantara yang itu tadi yang sudah saya paparkan, izin. Nah, itu kita harus melakukan hal demikian. Jadi izin dan tahu barangnya. Semisal nih, saya posisi ada di Surabaya, terus produknya ini ada di Jakarta, iya toh, ada di Jakarta produknya. Pengiriman semua packingnya di Jakarta. Kita ini tidak tahu barangnya, terus kita sudah izin ke pihak distributor atau pabrik yang ada di Jakarta. Kita izin, Pak, Bu, ini saya mau memasarkan ke online, posisi di Surabaya, atau saya mau pasarkan offline dan online di Surabaya. Boleh, saya ambil gambarnya. Walaupun dia bilang boleh, tapi kita belum tahu barangnya, itu salah. Jadi tidak boleh. Kita harus mengutus seseorang atau yang kita kenal yang berada di Jakarta untuk mengecek barangnya yang di Jakarta itu bagaimana. Kalau sudah ada teman atau saudara yang ada di Jakarta untuk ngecek barang, oh itu ada barangnya, oke, boleh melakukan jual beli, itu enggak apa-apa karena kita sudah mau sudah diwakilkan oleh teman kita, oleh saudara kita untuk melihat barang itu benar-benar ada. Jadi syariah untuk seller sebagai kita penjual ya, kita lakukan akad salam itu akad istilahnya akad permintaan ya. Jadi permintaan kita harus memang benar-benar tahu barangnya. Kalau nggak tahu barangnya jangan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kurang jelas monggo ditanyakan lagi. Monggo rekan-rekan lainnya yang ingin bertanya ataupun menambahkan bisa langsung open mic ya, ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo. Monggo rekan-rekan. Mungkin sambil menunggu rekan-rekan lainnya dalam menyiapkan pertanyaan yang mau diajukan, saya ingin bertanya lagi nih Ustadz. Mungkin Ustadz ada tips-tips gitu buat kita dalam mencari distributor ataupun supplier tangan pertama. Cara kita kan sebagai pelaku usaha selanjutnya tetap ingin mendapat barang yang lebih murah sekaligus berkualitas, Ustadz. Terima kasih. Siap. Insya Allah ini. Nah, trik-trik dan tips itu nanti guru-guru kita, yaitu mentor-mentor kita pada pertemuan minggu kedua dan minggu ketiga, insya Allah dipaparkan. Nah, di mentor-mentor kita di minggu kedua dan minggu ketiga, yaitu Ustadzah Sumti dan Ustadz Rahmat, insya Allah mereka akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana cara mendapatkan seller, terus bagaimana membuat reseller ya loh, cara membuat reseller nanti dijelaskan di sana. Maka kelasnya ini jangan sampai hanya diikut awal ini saja. Nanti minggu kedua dan minggu ketiga lebih bagus materinya. Jadi biar lebih enak ya, mentor yang kedua dan ketiga nanti yang menjelaskan. Jadi begitu. Oke, Ustaz, terima kasih. Yang penting gini, kita pastikan punya jaringan. Jadi kita punya teman, kita punya saudara, itu manfaatkan sebenarnya.
manfaatkan jaringan itu, teman-teman kita, saudara kita, itu pasti mereka ada kabar atau ada info bahwa oh ini loh ada pabrik yang di sini murah, oh ini loh ada distributor yang murah. Contoh ini ya, ada yang mau jual nih sepatu sama sandal, ya toh. Kalau posisi di Jawa Timur sepatu sama sandal ada di mana? Yang pasti ada di Mojokerto. Nah, Mojokerto ini monggo dicari supplier atau pabrikan yang di sana, ya toh, dicari, terus temukan yang termurah, ya, dengan kualitas yang bagus. Oke, kalau sudah ketemu, Ustadz, ini saya tidak ada modal, ya bilang ke sana. Sudah ketemu toh barangnya toh, sudah ketemu sama pabriknya, sudah lihat barangnya, ngomong sama kokonya, kok saya foto-foto dulu ya, harganya berapa, price list-nya diminta. Jadi kalau sudah terjadi akad ya, ngomong sama kokonya, nah, nanti packingnya dari sini kok bisa, oh bisa. Nanti sampean saya kasih 10% atau 20%, kokonya pasti bilang begitu nanti. Nah, otomatis kita bisa melakukan penjualan online yang tanpa modal itu tadi. Nah, itu tipsnya. Sudah saya kasih bocoran ya. Supplier mana ya, sepatu sama sandal ya. Di mana posisinya ya. Nah, monggo. Kalau jilbab di mana kalau di posisi di Surabaya? Di Jalan Selompretan. Nah, di situ posisi jilbab. Jilbab kurma yang biasanya buat oleh-oleh umroh atau oleh-oleh haji, nah di situ murah. Monggo kalau mau jual jilbab atau jual itu yang lainnya, di situ bisa murah. Kalau ada supplier lain atau homemade lain, wah malah lebih bagus. Jadi kita bisa mengangkat UKM-UKM kecil yang ada di daerah-daerah yang belum bisa online, kita online kan secara masif nanti bisa. Oke, terus lanjut. Baik Ustadz, terima kasih atas paparannya. Ini Ustadz, di kolom chat ini udah dari tadi nih, ada rekan kita, Adam Naufal, beliau menanyakan langkah-langkah dalam mendapatkan banyak pembeli yang halal. Niku bagaimana? Monggo Ustadz. Langkah-langkah untuk mendapatkan pembeli. Mas Naufal, pembeli itu Allah yang mengatur, Mas. Ya, Allah yang mengarahkan pembeli itu untuk beli di kita. Yang terpenting kita sudah ikhtiar. Kita sudah ikhtiar melakukan promosi, melakukan istilahnya itu kalau di marketplace itu flash sale dan campaign ya. Jadi kalau di Lazada kita bicara online ini ya, di Lazada dan di Shopee, bagaimana untuk langkah mendapatkan pembeli yang banyak, dan kita lakukan di WhatsApp. Bagaimana caranya ya? Lakukan itu tadi, promo atau flash sale. Jadi flash sale yang ada di marketplace Lazada, Shopee kita ikuti, campaign yang ada di Lazada dan Shopee kita ikuti. Kalau di WhatsApp kita lakukan promo secara masif ya. Di Instagram kita juga lakukan promo secara masif. Di Facebook juga gitu. Kalau bisa ya kita lakukan live. Caranya bagaimana Ustadz lakukan live? Kita biasa kan melihat nih kalau di pasar menjual barang, jadi bapak-bapak atau rekan-rekan ini kan tahu kalau jual barang di pasar bagaimana. Ada penjual nih jual baju nih, jual baju. Kalau di pasar dia pasti bilang, bu pak bajunya pak 5 ribuan ayo ini murah bajunya gitu. Nah seperti itu toh. Nah kita lakukan live itu, lakukan live-nya di Instagram atau lakukan live itu di Facebook. Insya Allah pasti ada yang lihat. Kita lakukan itu.
paling tidak 30 menit sampai 1 jam lah. Itu adalah trik ya. Di samping kita lakukan flash sale dan campaign atau promo. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Untuk customer atau orang-orang yang mau beli di kita, itu serahkanlah kepada Allah ya. Kita sudah lakukan yang terbaik kok. Jadi kita sudah lakukan itu langkah-langkahnya, kita sudah lakukan promo, kita sudah lakukan campaign, kita sudah lakukan flash sale. Ya sudahlah, Allah nanti yang mengatur, pasrah saja. Ya itu tadi. Kalau sudah ikhtiar, pasrah. Nanti customer itu akan datang dengan sendirinya. Yang penting kita sudah bergerak. Itu nggih Mas Noval. Monggo. Nggih. Siap Mas Noval. Monggo, lainnya yang ingin bertanya, ini ada rekan kita Yuliati yang open mic. Sekiranya ingin bertanya, monggo. Ibu Yuliati. Oh. Langsung dimatikan mic-nya. Atau mungkin tadi yang sempat open mic juga akun Zoom dengan nama Aser tadi, monggo jika ingin bertanya. Tadi sempat open mic. Monggo rekan-rekan lainnya yang ingin bertanya, silakan open mic atau dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya. Bisa masuk? Bisa masuk? Suaranya kecil, Mas. Terdengar kecil suaranya. Bisa masuk? Suara jenengan masuk, Mas. Tapi Sudah. kecil di sini, nggih. Kecil, Ustaz. Dengar nggak? Kecil. Nggih, monggo. Bisa ya? Nggih, terdengar, monggo. Oh, gini. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Jadi yang terjadi selama ini dari saya itu kalau saya terkait untuk masalah barang itu saya sudah mempunyai distributor atau bahkan pabriknya. Saya sudah mendapatkan. Terus kemudian barang pernah saya datangkan sendiri juga. Jadi kita sudah kulaan itu sudah. Nah, di sini yang selama ini terkendala itu terkait masalah pemasaran saya, Ustaz. Jadi untuk pemasarannya itu kami sudah berupaya untuk di Facebook, kemudian di WA, terus ya baru cuma segitu aja untuk pemasaran kami. Akan tetapi selama ini nggak jalan. Jadi tetap barang ini tidak terjual seperti itu. Kalau produk sudah kami tentukan, terus kemudian produk ini kami langsung dapat dari yang pembuatnya langsung seperti itu. Nah, permasalahan kami itu untuk masalah pemasarannya. Nah, ini seperti apa? Karena di Facebook sudah kami lakukan, di teman-teman sudah kami lakukan, terus kemudian di WA pun di grup-grup juga kami lakukan. Gitu, Ustaz. Oke, siap. Nah, ini sebenarnya terkait dengan materi yang minggu kedua dan minggu ketiga nih. Jadi begini, ada trik dan caranya untuk bangun reseller. Jadi Bapak ini sudah istilahnya menemukan pabriknya ya atau distributornya. Nah, sudah ketemu ini. Istilahnya bagus Pak itu Pak. Jadi sudah ketemu dengan tangan pertama. Nah, langkah berikutnya ini sebenarnya ada cara yaitu bangun reseller sebenarnya. Nah, ini bangun reseller ini nanti di minggu insya Allah minggu ketiga nih, itu nanti ada ilmunya Pak. Nah, saya jawab sekarang, saya jelaskan aja sedikit gitu ya. Nanti dijabarkan sama mentor yang lain. Jadi
cara bangun reseller itu ada. Cara satu-satunya untuk bisa membesarkan produk yang sudah jenengan bawa itu dari pabrik. Nah, berikutnya yaitu ada ini nanti pemaparan materi di minggu kedua. Ini minggu 1 ya, minggu kedua besok dengan Ustazah Sumti. Cluenya itu kuncinya begini. Tawarkan produk itu dengan menyentuh hatinya. Istilahnya judulnya kan ada sentuh hatinya sebelum menawarkan produk. Gini Pak, dijelaskan manfaatnya dulu. Jadi bisa nih share di grup WA atau share di Instagram itu manfaatnya dari sendal apa? Contoh ini ya. Narasinya begini Kak. Pak. Kakak-kakak sekalian, hari Minggu ya kakak-kakak sekalian, healing ya. Jadi kan bahasa sekarang ya healing ya atau wisata kan ya. Healing nih Kak. Apakah tidak kakak-kakak sekalian membutuhkan sendal yang bagus untuk bisa membuat healing kakak ini lebih begitu berbeda. Ini Kak, saya ada ini sandal atau sepatu yang murah tapi modis. Monggo bisa dicek Kak di produk saya, di katalog saya, di etalase saya. Ini Kak, bisa pakai narasi seperti itu. Jadi sentuh dulu manfaat dari sendal itu. Oh, manfaatnya ini kalau kita pakai sendal itu kita pergi liburan atau kita pergi wisata itu bisa tambah cantik ya. Lah gitu loh. Manfaatnya kita dahulukan, narasinya kita bentuk, baru kita bisa tawarkan produk. Itu ada di minggu kedua Pak nanti Pak. Insya Allah dengan Ustazah Sumti itu triknya ada itu kayak gitu. Di samping kita nanti bangun reseller, bagaimana triknya atau tipsnya. Setelah itu kita tawarkan produk, itu ada tips dan triknya supaya bisa cepat terjual. Nah, begitu nggih, Bapak. Insya Allah. Oke, siap. Makasih, Ustaz. Nggih, monggo. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir di malam ini, nggih. Dari rekan kita Putri Saharani. Beliau menanyakan apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan dalam jual beli online supaya kami sebagai seller bisa berhati-hati. Terima kasih. Monggo Ustadz. Nah, gini. Ini penting ini memang. Dari untuk jual ya, untuk kita jualan yang walaupun enggak online ya, offline, kita harus perhatikan ini. Perhatikan akadnya. Akadnya ya toh. Jadi agar kita bisa berjualan halal atau haram, ya, bisa berjualan ini halal, ini haram, itu dari akadnya. Contoh ya, kita jualan emas, ada kan yang online emas ini ya. Nah, kita jualan emas ini tidak bisa kita online kan, karena memang dalam aturan syariat, ya, jual emas itu harus kita ketemuan. Jadi tidak bisa di online kan. Contoh ini, kita mau beli emas nggak usah jauh-jauh lewat WhatsApp ya. Ada teman kita nawarkan ini emas antam 1 gram harganya 1 juta. Nah, kita minat nih, teman kita kita hubungi, Kak, saya mau deh antam itu 1 juta. Oke, dia minta uang dulu transfer, baru kita baru setelah kita transfer barangnya itu dikirim. Itu enggak boleh. Ada barang yang tidak boleh memang, emas dan perak itu tidak boleh kita online kan. Jadi harus benar-benar ketemu. Kak, kita COD-an di mana ya? Kita harus ketemu di mana ya? Itu. Kalau yang dijual selain barang itu boleh online dengan akad
salam ya. Akad salam itu akad yang kita harus tahu suppliernya, kita harus tahu barangnya yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi kita harus perhatikan memang benar itu akadnya. Awal dari kita melakukan jual beli itu akadnya kita harus perhatikan. Itu memang ada kelasnya. Jadi kelas untuk bagaimana kita memahami akad supaya benar-benar kita tidak terjerumus dalam transaksi yang haram dan tidak diperbolehkan oleh agama, atau kita harus bisa melakukan transaksi itu sesuai dengan syariat. Itu ada ilmunya sendiri, panjang itu, panjang lebar. Jadi kita harus sepertinya buka kelas sendiri ya untuk syariat itu ya. Jadi ada itu memang ketentuan-ketentuannya. Mbak siapa ini yang tadi tanya Mbak Del? Mbak Putri ini ya. Jadi ketentuannya seperti itu. Kita harus tahu akadnya. Ya. Tuh, Mbak Del, monggo. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban-jawaban Ustadz kepada rekan-rekan yang turut bergabung pada sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya, menjelang acara penutup, sedikit saya ulas kembali materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita mengenai teknik usaha tanpa modal, dulunya kita sebut sebagai makelar. Kalau istilah kerennya sekarang itu kan dropshipper ya. Mengenai modal sendiri itu terbagi menjadi dua tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Ada modal tampak sama modal tak nampak. Sedangkan modal tampak itu sendiri ada uang dan barang. Modal tak nampak ada kreativitas dan ilmu. Nah, pada malam hari ini pembahasan kita mengenai teknik usaha tanpa modal berarti mengenai modal tak nampak itu tadi ya, melalui dropshipper. Enaknya dropshipper itu apa sih? Kita tinggal izin nih ke dropshipper tersebut untuk upload gambarnya. Terus melakukan kesepakatan untuk keuntungan masing-masing pihak. Kemudian untuk packing hingga pengiriman ke pembeli diatur langsung oleh dropshippernya. Intinya kita berjasa untuk memasarkan barangnya itu tadi. Selanjutnya penutup nggih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang telah memaparkan materi dan telah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua, dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan, saya izin untuk ini ya, mengambil sesi foto rekan-rekan. Yang belum open kamera, monggo open kamera. Ayo kita bareng-bareng sesi foto nih. Sebelum meninggalkan ruang Zoom-nya. Monggo, nyalakan kameranya rekan-rekan. Yang lainnya yuk ditunggu untuk sesi foto bersama-sama. Saya hitung ya, hitungan ketiga saya sudah mulai ngeklik nih. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Monggo teman-teman sudah boleh meninggalkan room Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.